Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kayak mau mulai kuliah ya, padahal cuman aku mau cerita santai-santai aja gitu kan. Nah, ada sesuatu yang pengalaman berharga yang aku dapatkan ketika di tahun 2023 ya. 23 ya. Ya pokoknya ini sudah 1 tahun, masuk Agustus nanti ini sudah masuk dalam kenangan 1 tahun yang lalu kayak gitu. Nah, di tahun lalu itu tepatnya pada bulan Agustus, saya itu sama suami sama anak mudik ke rumah mertua gitu. Nah, kemudian karena itu momennya memang kalau misal kita mudik itu bukan cuma 1 minggu tapi 1 bulan, 1 bulan setengah, hampir 2 bulan ya, ada juga yang pernah 2 bulan gitu kan, karena sayang waktunya, perjalanan yang ditempuh cukup lama, jadi liburannya harus kita lalui cukup lama juga, kita ambil momen cukup lama juga kayak gitu. Nah, di situ kita jalan-jalannya ke daerah hutan. Nah, itu namanya, untuk daerah hutan tersebut ada namanya hutan Labu Sangu. Kemudian tapi jauh ke utara sana, karena kita ke Buton Utara, kita mau melihat yang namanya Ereke, untuk daerah Ereke gitu. Kalian kalau mau tahu Ereke itu seperti apa, untuk daerahnya sebagaimana, nah kalian bisa lihat di Google Map atau di mana yang aksesnya mungkin bisa membawa kalian traveling sekalipun di dunia maya gitu. Nah, kemarin itu saya jalan-jalannya itu start dari jam 8 pagi sampai jam jam 8 atau jam setengah 9. Jalan-jalan yang kita lalui itu hampir 2 hari 1 malam gitu, 2 hari 1 malam. Nah, bukan cuma 2 jaman. Untuk daerah paling jauhnya ke utara itu biasanya kita berangkat itu hanya 2 jaman, dah udah stuck di situ. Jalan-jalannya kita kembali ke rumah. Nah, itu dari 2 jam sudah kita lalui, kita sudah mulai memasuki yang namanya hutan. Nah, hutan tersebut menurutku itu hutan yang bukan lumayan, bagus sekali, dan suasana hutan dengan pepohonan yang banyak, tidak ada pemukiman warga, hanya suara-suara yang sebelumnya belum pernah aku dengar di waktu pagi itu masih lumayan kayak wah, senang sekali ya kita bisa sampai di sini, ya Allah bagus sekali gitu pokoknya gitu. Jadi setiap apa yang aku lihat itu kayak benar-benar kayak ya Allah, indah sekali ini, indah sekali ciptamu kayak gitu karena memang karena kemarin itu jalan-jalannya sih nggak disengaja dan tidak terjadwal dengan baik, cuman karena kita itu penasaran seperti apa ujungnya Pulau Buton itu, dan yang kita penasaran itu adalah daerah Ereke di Buton Utara. Jadi kita harus bener-bener semacam kayak oh ya udah kita jalan-jalan aja gitu, kita jalan-jalan aja. Jadi nggak ada benar-benar persiapan, yang kita persiapkan itu cuman makanan, enggak juga, kita nggak bawa makanan, yang kita persiapkan itu kayaknya cuman mental gitu kan. Nah, kemarin kita pergi ke sana start dari jam 8, kemudian di ujungnya selama kita di rumah di sana itu naik ke atas kan, itu kan ke arah atas ya kalau orang sana bilang, itu hanya 2 jaman, itu paling jauh gitu kan yang kita main sebelumnya. 2 jaman itu ya sudah kita balik lagi ke rumah. Nah, ini 2 hari 1 malam. Nah, gitu. Kemudian pas kita jalan sudah 2 jaman itu kita dipertemukan dengan pemandangan hutan, tapi hutannya itu menurut saya estetik banget gitu kan, belum pernah lihat hutan sebelumnya dengan suasana yang adem gitu, karena di sana itu kalau hujan, di Madura itu masih musim panas, di sana masih tetap hujan gitu. Tapi tapi kalau misalnya panas, sekalipun panasnya itu panas biasa,
nggak luar biasa, itu sudah panas banget, kayak menyengat banget gitu. Nah sampai sekitaran kita jalan sudah 80 kilo. Nah kita berhenti karena sudah berjalan terlalu jauh sampai saya ngerasa capek. Kita berhenti di daerah yang dimana pemukiman warga itu dia nggak terlalu padat, tapi misalnya kayak di sini ada rumah, dan rumah yang masih khasana, masih zaman dulu itu, kayak khasana itu rumah kayu ya, papan apa itu ya, yang semacam itu. Kalian kalau misalnya pengen tahu silahkan setting sendiri ya, seperti apa rumah papan, rumah kayu khas Sulawesi atau khas Buton kayak gitu. Nah di situ sudah masuk dalam perkampungan, tetapi jalannya masih bagus nih dan sudah dekat dengan pelabuhan. Kita ngemper, kita duduk di pinggir jalan, rerumputan. Di sebelah sananya itu mungkin berapa ya, 50 meter ada rumah orang itu. Nah kita duduk di situ dan kita itu dilema apakah ini mau lanjut atau udahan gitu kan, apakah kita mau lanjut di tujuan kita atau kita mau balik ke rumah gitu kan, karena sudah lama ya, sekitar 3 jaman kita jalan. Habis itu 3 jaman lebih mungkin kita jalan, sudah mau mendekati, udah jam 1. Nah jadi sayang sekali kita balik kayaknya jauh, kita pergi lagi itu masih kurang sekitar 130 kilo. Nah 130 kilo. Nah akses jalannya itu ada 2, kata orang sana itu ada yang sebelah timur dia melewati hutan Labu Sangu, kemudian yang sebelah barat itu kita melewati dermaga apa itu ya, pelabuhan apa? Amulengo ya, pelabuhan Amulengo. Nah, kita belum sampai di pelabuhan tersebut. Nah, kemudian sayang sekali gitu kan, kata suami, kalau misalnya kita itu tiba-tiba balik lagi dan belum tentu kita mau coba untuk selanjutnya ke daerah sana. Oh ya sudah, apa sih bahasanya orang Madura itu, kayak ejek aja gitu kan ya, apa sih bahasanya ya, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, disabar-sabarin gitu. Ya udah kita pergi, habis itu kita lanjut. Nah untuk pergi apa sih namanya tadi yang saya sebutkan itu, pelabuhan apa sudah ya, Amulengo ya, pelabuhan itu kita ketemu sama musola gitu kan, nah sama masjid di situ. Kemudian kita singgah sholat duhur dulu. Nah kita singgah sholat duhur dulu, duduk-duduk, baru setelah itu kayaknya bagus tuh ke arah pelabuhan itu. Nah kita pergi ke arah pelabuhan tersebut, habis itu kita lihat lagi, iya seperti model-model pelabuhan seperti biasanya, tapi waktu itu masih belum ada kendaraan yang datang gitu, tidak ada kapal waktu itu, jadi sepi gitu. Nah habis itu kita singgah, karena perjalanan kita masih jauh, kita singgah dulu di ATM, duduk-duduk, kemudian lanjut sampai berapa jam kemudian kita sudah mulai naik ke arah yang mau jalanan itu rusak gitu. Kita udah mau bener-bener masuk ke dalam hutan. Kalau ini kan masih dekat pelabuhan, masih banyak warga. Kita ketemu itu kan semacam perempatan ya, ke arah utara apa ke arah timur. Nah yang kita pergi itu ke arah yang naik ke hutan itu ke arah timur, cuman kita singgah dulu, tanya-tanya ke orang takut salah jalan gitu kan. Kita pergi, kebetulan mapnya itu tidak terlalu bagus karena jaringan juga sering hilang-hilangan gitu kan sinyalnya. Nah kita sampai bolak-balik lagi, ketemu sama orang,
yang dia itu jualan, tetapi waktu itu karena kita sudah lapar, kita tanya nasi nggak ada katanya. Nah di situ kita ditanya sudah berapa jauh berjalan, kemudian tujuannya kemana, ini dari mana. Nah kemudian suami saya cerita bahwa kita dari Bau-Bau, dari Waru Rumah, dan sekian. Kemudian si bapak suami istri tersebut, si bapak ibu yang ada di dalam toko itu, dia, oh iya saya pernah ke sana, kemudian saya pernah punya family apa teman gitu, dia cerita-cerita. Ujung-ujungnya ternyata dia tahu sama bapak mertua saya kayak gitu. Oh begitu ya, oh ya, maaf sekali ya, di sini kami belum jualan kalau nggak salah gitu. Ayo kita ditawarin makan kemarinnya ya. Iya mau dimasakin mie katanya. Oh nggak usah om, terima kasih. Nah karena kita perjalanannya masih jauh, jadi nggak mungkin kita lama-lama di situ kayak gitu. Kan rencananya kita itu jalan sehari dan mau balik dalam 1 hari tersebut kayak gitu. Tapi apalah daya gitu kan. Nah kemudian kita di perempatan tadi kita kembali lagi ketemu sama ibu-ibu yang jualan nasi di situ. Kita beli nasinya karena lauknya kita bawa ya. Lauknya itu kita bawa gitu. Cuman nasinya aja yang kayaknya kurang gitu. Bukan lauknya kita bawa. Kita keluar dari pelabuhan yang Amulengo tadi itu, kita singgah di tempat makan warungnya orang itu, dia jualan ayam geprek. Nah cuman nasinya itu kita beli satu, lauknya yang ayamnya yang dibanyakin gitu sampai 3 porsi ya 3 porsi. Kemudian dari situ kita jalan jauh ketemu sama warung yang sudah mau naik ke arah hutan, udah mulai menanjak. Kita ketemu terus sama tante itu, mau kemana kalian? Kita bilang mau ke Ereke gitu kan. Wah mau ke Ereke, masih jauh ini katanya. Kalau misalnya kalau mau ke Ereke, kenapa nggak lewat di arah yang hutan Labu Sango sana? Dia itu lebih dekat daripada sini. Kalau di sini nih kayak mutar-mutar gitu. Oh gitu ya tante. Oh ya sudah, nanti kalau pulangnya aja kita lewat di sebelah sana gitu. Oke, kita beli nasi, kita lanjut jalan lagi nih. Cuman diarahin sebelah sana katanya, kemudian akan ketemu dengan ini. Nah udah kita jalanin. Pas jalan itu kita sudah mulai cekikikan karena menemukan sesuatu, kok kayak gini ya jalannya. Dia aspal tapi karena kayak sering dilewatin jalan yang dilewatin muatan yang mobil-mobil besar gitu, angkutan yang muatannya berat. Jadi dia kayak kadang rusak di tengahnya, kemudian rusaknya itu kayak sebelahnya rata, sebelahnya lagi udah mulai turun pokoknya itu. Nah ini udah tidak ada pemukiman warga lagi di situ. Kita udah mulai masuk hutan. Pantas orang-orang yang lewat di sini itu kayaknya dia kayak pakai motor trail ya, pakai motor-motor yang begitulah ya. Nah kemudian wah kita pergi kemana ini, bener-bener hutan yang di situ itu disuguhi dengan pepohonan yang besar-besar sekali gitu kan, yang sudah kayak berapa puluh tahun dia tumbuh di situ. Kemudian suara alam yang belum pernah saya dengar gitu kan, kayak angin, suaranya daun yang saling bergesekan kena angin, atau suara-suara yang hewan-hewan, pokoknya burung, semuanya lah saya dengar di situ yang sebelumnya saya belum pernah dengar gitu. Sampai ketemu sama kayak jalanan basah gitu. Oh ini baru selesai hujan, padahal itu adalah musim kemarau. Tapi di dalam hutan itu karena dia dataran tinggi mungkin ya, dia masih hujan gitu. Ketemu sama mobil, kayak mobil kesehatan, kayak ambulan gitu ya. Ambulan ya, mobil kesehatan. Ketemu sama ambulan di situ, dia ngebut sekali. Tiba-tiba di ujung sana udah di atas gitu, dia berhenti mau ke jembatan, dan itu sudah kayak suasananya itu
adem tapi kayak ngeri banget, karena itu hutan yang bener-bener kita nggak lihat matahari di situ. Kebetulan juga di panasnya itu sudah tertutup, mataharinya sudah tertutup di awan, dan memang tidak ada penerangan matahari ya di situ. Itu sudah sekitar jam 2-an mungkin, ya jam 2-an atau jam 3-an mungkin, atau seperti apa saya sudah lupa. Kemudian saya lihat kenapa mobil ambulan ini berhenti. Ternyata dia bilang kayak bilang hati-hati apa ada ular gitu ya. Ya hati-hati ada ular gitu. Nah kami tuh kaget, ada ular gitu kan, bayangan kita yang ular piton yang besar di film-film itu kan. Ternyata itu ada ular piton mungkin sebesar betisnya orang dewasa, dan orang dewasanya itu kalau gendut kayak saya mungkin gitu kan. Tapi dia panjang sekali. Nah ngeri juga sih, karena sebelumnya kita bisa nggak bukan bisa jadi kalau misalnya kita di hutan kayak gini, nah kita itu akan ketemu sama yang namanya hewan-hewan. Kalau babi, anjing itu kan sudah biasa gitu kan, kayak ular biasanya itu. Nah ketemu sama ular di situ, ya Allah. Nah itu ada sebagian juga yang udah jauh juga sudah menuruni yang dataran tinggi tersebut. Jangan tanya jalannya seperti apa, kanan kirinya kita itu seperti apa. Bayangin aja kalian masuk ke sebuah hutan yang penuh dengan pepohonan tinggi, rimbun, dan cahaya matahari di atas kita itu nggak nembus ke bawah, mungkin karena juga ketutupan awan. Pokoknya kayak seram sekali, dan itu kayak sudah mulai malam gitu, padahal itu masih jam 2:30 kayaknya. Nah sampai kita berjalan mungkin sekitar 40 menitan, kita ketemu sama pemukiman, dan jalannya itu sudah tidak beraspal lagi gitu kan. Nah itu bagusnya di sana, itu ada sebagian sekalipun kita di dalam hutan itu, jalan itu masih akses jalannya itu masih luar biasa bagus. Cuman nggak bagusnya itu mungkin karena dilewatin oleh kendaraan yang besar dengan muatan yang juga banyak dan berat. Nah di situ dia yang membuat jalanan rusak. Nah ada tambang juga kayaknya, ada perbaikan jalan juga di sana, dan pekerjanya itu memang dari warga sana mungkin ya, karena kita papasan itu ada open cup yang berisi orang-orang yang kerja itu, karena sudah mulai sore kayaknya. Kita jalan di situ, kita ketemu jalannya udah mulai rusak, tanah sama batu yang kayak besar-besar, mungkin masih pengerasan gitu kan. Ketemu sama warga. Nah isi pokoknya aduh, ya Allah, sampai kemana kita jalan dari jam 8 pagi, kemudian jam 3 sore kita masih di tengah-tengah jalan yang luar biasa jauhnya gitu kan, masuk ke pedalaman lagi, pedalaman ke perkampungan gitu kan. Kita isi bensin dulu, kita isi bensin di situ hanya sama anak-anak gitu kan, kayak anak-anak SMP gitu. Kita mau ke Ereke, jalannya bener nggak ke arah sini gitu kan? Oh ya bener, nanti akan lewatin perkampungan apa sih namanya, transmigrasi itu loh, yang perkampungan Bali gitu. Cuman apa bahasanya di sana sudah ya kemarin itu ya? Ya pokoknya ada istilahnya gitu kan. Di perkampungan Bali pertama, kemudian yang kedua katanya mana kok nggak ada ketemu sama yang itu gitu kan. Sampai kita ketemu sama motornya orang yang mogok, kayaknya ibu sama anak itu lagi ini kan motornya. Kemudian kita jalan lagi, kita lihat-lihat kok nggak nyampe. Nah nggak nyampe gitu kan. Kemudian kita ketemu sama orang yang juga dari pelabuhan, kayaknya itu dari Kendari kayak ya. Kita udah lewati beberapa jembatan, dan kalian kalau tahu jembatan yang masih jalannya pengerasan itu seperti apa ya, besi kemudian ada kayunya. Nah ya kiri kanannya adalah rumput-rumput yang rimbun, bukan rumput, pepohonan yang rimbun gitu, karena di sana sekalipun ada pemukiman warga itu ya daerah perkampungan gimana ya, pedalaman yang rumahnya masih kayak rumah-rumah adat dulu gitu kan, adat gitu kan.
di Jawa sendiri kan ada juga rumah kuno yang masih ada sampai sekarang dirawat, dan di situ itu ada juga rumah adat yang khas sana gitu kan, yang masih kayu gitu kan. Nah ya, kita ketemu sama orang yang di situ, dia perjalanan dari Kendari katanya mau pergi ke Ereke juga. Oh ya udah, alhamdulillah kita ketemu sama orang itu, jadi kita ikutin jalannya dia terus gitu. Masalahnya kita udah jalan jauh, berhenti di tempat wisata tapi tidak ada orang di situ, hanya dibersihkan gitu kan. Kemudian habis itu orang itu sudah pergi jauh, kita lepas dari arahan orang tersebut, kita sudah nggak ngikutin gitu. Kemudian kita sudah mulai memasuki jalanan Ereke yang sudah mulai bagus. Nah ini kan sebelumnya adalah jalanan menuju Ereke gitu kan. Nah dia sudah pergi di ujungnya Ereke. Wow, ternyata bagus sekali di situ jalanannya, daerahnya. Mungkin ya karena itu adalah 17 Agustus, jadi kita ketemu sama anak-anak yang lagi latihan gerak jalan gitu. Sebenarnya tujuan kita di Ereke itu mengapain sih? Kita itu hanya penasaran seperti apa sih ujungnya Buton itu. Nah, kebetulan di situ apakah benar kita mau pulang secara langsung, mengingat akses jalannya yang luar biasa jauhnya gitu. Dari jam 8 kita nyampe jam 4 sore di sana. Nah, kita searching dulu nih di ini apa namanya di Google gitu kan, karena itu sudah mulai masuk jaringan, udah bagus gitu kan. Kita masuk dan kebetulan HP kita itu masih ada ya, masih ada sisa baterainya kayak gitu. Kemudian kita menemukan pantai di mana itu ya direkomendasikan oleh Google bahwa itu adalah bagus katanya. Ya sudah, kita pergi ke sana. Kemudian bagusnya sih bagus memang gitu kan. Cuman ada beberapa hal yang menurut saya itu, karena melihat anjing itu adalah sesuatu yang menakutkan kayaknya ya bagi saya. Karena itu ada segerombolan anjing mungkin 7 sampai 8 gitu ya. Pas kita duduk-duduk ya awalnya saya takut karena dia kejar-kejaran kayak apa ya, kayak berebut gitu kan. Kalau dia pergi ke kita gimana gitu kan. Tapi biasa aja, memang dia pergi di hadapan kita, dia bermain-main gitu kan. Awalnya agak was-was juga gitu kan. Tapi karena lihat kayaknya kita nggak ngusik dia ya, dia nggak akan mungkin ngusik kita gitu ya udah. Enggak lama dari itu, mungkin sekitar 30 menitan kita kembali lagi putar-putar keliling daerah Ereke itu. Kita lihat-lihat kantornya. Nah sudah malam, kita cari tempat untuk bermalam. Awalnya kayak gitu ya, karena kita sudah mulai pasrah gitu kan. Ternyata nggak ada, kita nggak tahu itu tempatnya di mana yang kayak gitu. Ya udah, kita lebih baik pulang katanya. Kata orang tadi itu kalau misalnya kita lewat daerah yang Labu Sango tersebut, nah untuk daerah Labu Sango tersebut, hutan Labu Sango tersebut kayaknya lebih pendek perjalanan karena sudah lumayan lebih bagus dan banyak warga katanya. Oke. Kita sholat dulu, singgah di masjidnya di situ di daerah sana, sekalian dijamak Maghrib sama Isyanya gitu kan. Nah baru kita pergi sebelum Isya. Pas ada daerah dimana dia itu merupakan pasar gitu kan. Kita belikan es krim dulu Atan, habis itu kita lihat-lihat, ada ditanyalah sama penjualnya, ini kalian mau kemana, ya kalian dari mana, mau kemana gitu kan. Kemudian kita bilang mau ke Bau-Bau gitu. Hah, jam segini mau ke Bau-Bau? Memangnya kenapa, kata suami saya. Jauh loh itu Bau-Bau, dan kalau misal tadi berangkatnya lewat mana, kita bilang kalau lewat di hutan yang tinggi, dataran tinggi sana gitu kan. Wah itu jauh sekali kalau kalian lewat di sana lagi, apalagi sepi gitu kan. Nah tapi akses jalannya kalau kalian mau coba-coba lewat aja yang ke arah Labu Sango, dia nyarankan gitu. Selain dia lumayan bagus jalannya, dan dia juga mempunyai daerah yang
warganya masih lumayan apa ya, maksudnya pemukiman tidak jauh dari pemukiman warga, kayak gitulah istilahnya. Ya udah, kita pergi. Nah, masalahnya jauh sekali. Apanya yang kita lewatin separuh perjalanan yang menurut kita jauh tadi dengan batuan, jalan-jalan yang batu-batuan itu, maksudnya jalan yang rusak gitu kan. Kita sudah jam berapa ini ya? Jam 9 malam kita masih di tengah hutan pertama. Kalau misalnya kita ketemu sama kampungnya orang atau pemukiman warga itu kayak senang sekali. Sampai kita berada di titik dimana itu sudah jam 10 lewat, jam 11 ya. Jam 10 sudah berapa kali saya itu turun dari motor gara-gara capek sekali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya tentunya yang mengendalikan lajunya motor juga sangat capek gitu kan, masalahnya gitu kan, kayak bener-bener capek sekali, apalagi memegang anak yang sepanjang perjalanan itu banyakkan tidurnya gitu kan. Untung begitu. Nah, jangan tanya perasaan saya gimana pas di waktu itu. Kemudian pokoknya kayak kita tersesat di hutan, ketemu sama pemukiman warga, kita senang sekali, padahal tidak ada orangan, cuman ada penerangan lampu itu saja udah sangat menggembirakan hati gitu kan. Kemudian yang sekitar 1 jaman setengah kita bener-bener kayak di hutan banget, nggak ada pemukiman warga, nggak ada suara-suara apapun, maksudnya suara-suara orang, tidak ada penerangan apapun, cuman penerangan yang ada di motor kita gitu kan. Kita ya Allah capek banget di situ, bener-bener kayak saya ngerasa ya Allah, di hati saya itu kayak kalau misalnya kita kecelakaan di sini udah bener-bener mati gara-gara nggak ada yang menemukan kita gitu kan. Atau kalau misalnya kita motornya kita bener-bener berhenti, kemudian ada hewan buas atau apa, ya udah kita mati di situ gitu kan. Bener-bener tidak, ya udah sepasrah itu gitu kan. Sampai kita ketemu sama orang, kita tanya lagi, jalan ke bawah-bawah itu kemana? Oh masih jauh itu, sekitar 20 kiloan lagi itu baru masuk jalan yang mau menuju ke bawah-bawah gitu katanya. 20 kilo, habis itu udah kita jalan lagi. Pokoknya ketika ketemu sama orang itu kayak bahagia sekali, atau papasan sama orang kita bahagia sekali. Ketemu sama motor yang yang melambung kita gitu kan, kita kayak ngejar banget gitu kan agar tidak ketinggalan kayak gitu. Sampai jam setengah 11 malam itu kita ketemu sama segerombolan orang atau anak muda yang lagi duduk-duduk. Di situ kita tanya, bensin kita itu udah mau habis atau mau habis kayaknya gitu kan. Kita tanya gitu kan, oh ya, ada nggak di sini orang jual, ada warung yang jual bensin katanya. Oh iya. Nah, dikasih tahu bahwa sebelah sana. Nah, kita berhentilah, ya Allah, masya Allah banget gitu kan, ketemu sama orang yang baik banget gitu kan, dalam keadaan kita yang luar biasa susahnya gitu kan. Kita ketemu, Bu, ada bensinnya nggak, Bu? Terus ditanya, mau kemana kalian ini? Jam setengah 12 masih di sini. Kita mau ke Bau-Bau, Bu. Hah? Jam segini mau ke Bau-Bau? Terus ibu itu bilang, janganlah, lebih baik bermalam aja di sini. Kalian kalau misalnya lanjut ke Bau-Bau itu masih sekitar 4 jaman katanya. Ya Allah, 4 jam. Apalagi di sana di depan itu kayaknya katanya ada yang namanya hutan labu sango gitu kan. Di situ tuh biasanya menyimpan sesuatu yang mistis gitu kalau misalnya orang Jawa gitu kan. Kadang ada orang lewat itu tiba-tiba kayak ada kucing tapi dia panjang sekali gitu kan, kayak besar gitu kan. Habis itu dia kalau bawa anak kecil, biasanya anak kecilnya sakit kalau habis penampakan kayak gitu. Kayak apa ya seremnya gitu kan. Nah, kayak apa seremnya gitu kan, bener-bener kayak takut gitu kan. Oh ya udah, tapi karena yang paling mendominasi di perjalanan kita ini untuk melanjutkan adalah capek bukan takut, ya sudah kita bermalam aja gitu kan. Kita bermalam, orangnya baik banget, dia punya anak perempuan, kemudian dia suaminya itu PNS, tapi punya bisnis kayak ngecer sayur gitu ke mana-mana gitu kan, bahkan ke
dari Kendari, dia ngambil sayurnya dari Kendari, kemudian dia ecer ke Bau-Bau, ke Ereke, kemana pokoknya gitulah. Sampai dia soalnya saya itu kasihan gitu kan, kalau yang orang tuanya mungkin nggak apa-apa melihat sesuatu yang kayak gitu, tapi anaknya ini kalau adatnya, bukan adatnya, mitosnya orang sini itu kayak biasanya nanti langsung sakit kalau udah penampakan yang gitu-gitu katanya. Ya udah, kita diambilkan selimut, kemudian kita dikasih teh hangat, dikasih kue jam 12 malam itu, karena sudah jam setengah 12, kemudian yang kita sudah istirahat jam 12 malam. Gimana ya, seharian perjalanan jauh, kalian capek-capek banget, nggak tahu kalian ada di mana, nggak ada yang kenal, tiba-tiba ketemu sama orang yang baik banget, tulus banget. Biasanya orang kalau ketemu sama orang baru itu kan nggak jarang yang welcome banget gitu kan, bisa jadi takut kayak ini penipu atau apa di zaman sekarang gitu. Tapi tante itu ya, karena ibu-ibu itu, saya bilangnya tante itu kayak, oh ya sudah, masuk sini ke rumah saya, nggak usah lanjutkan perjalanan, kasihan anaknya, ini selimut, ini kamar mandinya di sana, pokoknya semua gitu kan, kayak kita udah pernah berjumpa sebelumnya gitu kan, kayak baik banget. Anak saya itu juga pernah kemalaman begini, dia mengetok rumah warga karena dia di tengah perjalanannya dia sakit katanya. Dan iya, kemudian di situ itu ada apa namanya, kayak ya Allah, baik banget Allah gitu kan. Kita nggak akan merasakan sesuatu yang ini adalah luar biasa tanpa kita merasakan sesuatu yang capek banget gitu kan. Bahkan untuk menemukan pelajaran berharga, bertemu dengan orang yang baik banget itu, kita dikasih sesuatu yang seneng dulu, habis itu nggak seneng, habis itu seneng lagi, kayak itu ya perjalanan hidup sebenarnya kayak gitu. Kemudian datanglah itu anaknya, namanya siapa ya namanya, karena dia punya anak namanya Hanum, mamanya Hanum kayaknya ya. Dia kayak anaknya namanya si Hanum, namanya Hanum gitu kan, kayak kita ketemu sama family kita atau ketemu sama teman akrab kita, ya udah kayak, ya Allah, kalian ini ngapain sih ke Ereke gitu-gitu, kalian kayak nggak ada tujuan, jangan jalan-jalan kalau misalnya kalian nggak ada tujuan gitu kan, kayak punya kayak nggak ada kerjaan banget gitu kan. Pergi pas jalan-jalan yang nggak ada tujuannya itu pas ke Ereke katanya, padahal Ereke itu dia menjelaskan kondisi jalannya seperti apa. Kemudian ada beberapa bagian daerah yang dulunya itu lumayan cukup memprihatinkan karena banyak orang mabuk dan sebagainya. Pokoknya ada tempat-tempat yang mistisnya luar biasa, pokoknya ya semacam itulah ceritanya gitu kan. Nah, cuman besoknya itu pagi kita start dari jam 6 gitu kan. Ya Allah, terima kasih mamanya Hanum dan tante yang udah nolong kita di tengah kelelahan kita dan ketidaktahuan kita akan berjalan kemana dari pulang dari Ereke tersebut gitu kan. Semoga Allah membalas kebaikan keluarga dari tante dan mamanya Hanum kayak gitu. Dan saya masih berkeinginan untuk kembali lagi ke jalan yang tersebut dengan lebih menikmati gitu kan. Karena ini ada saya punya video tapi beberapa bagiannya itu nggak ada ke video gara-gara kita udah capek dan kamera itu udah mati. Nah di situ mas jam 12 malamnya itu kita sudah mulai istirahat, jam setengah 1 kita cas HP kita semuanya karena sudah ada listrik di situ gitu kan. Tapi jaringan itu masih hilang-hilang. Kita kabari orang rumah, ternyata orang rumah juga khawatir. Sampai jam tengah malam ini nggak ada kabar dari kita. Kemudian HP kita itu nggak ada yang nyala, katanya di telepon semuanya, di WA nggak ada semuanya gitu kan. Ya iyalah, dari tengah hutan aja kita udah nggak punya akses apa-apa gitu kan. Kalau siang kita masih bisa bertanya ke orang-orang ketika tersesat, tapi ini malam itu untuk daerah pedalaman atau bukan pedalaman, perkampungan yang masih jauh dari jalan bagus, jauh dari kota itu kan. Jam 9 malam mungkin mereka udah tutup, sekalipun tidak tidur itu mereka sudah di dalam semuanya. Paling yang di luar itu hanya sebagian orang anak muda gitu kalau di perkampungan gitu kan. Tapi ada juga yang benar-benar warganya udah sepi banget gitu kan.
hanya anjing yang berkeliaran, babi yang mungkin berkeliaran, dan saya bertemu dengan segerombolan babi. Nah, sudah biasa gitu kan. Kemudian pas flashback lagi ke belakang, saya merasakan capek dan saya mau berhenti, entah itu di pinggir jalan atau ada rumah-rumahan di depan rumahnya orang gitu kan, kayak semacam tempat duduk. Nah, di situ saya mau duduk, terus suami saya bilang, "Jangan duduk sembarangan. Kamu nggak tahu biasanya itu banyak ditempatin oleh anjing-anjing," gitu kan. Ternyata benar sekali. Pas kita mau beberapa kali saya lihat kayak pondok kayu itu memang ditempati oleh anjing sekalipun dia di depan rumahnya orang kayak gitu. Ya Allah, benar-benar. Dan kami istirahat, besok paginya kita berjalan lagi dari jam 6 pagi kita berjalan. Ternyata pas mau pulang itu ban kita kempes. Mungkin ban kita kempes ini memang sudah dari tengah hutan tadi malam gitu kan. Ya Allah, bener-bener luar biasa. Kalau kita ingat-ingat lagi, pas paling takut itu jalanan rusak pas mau masuk jembatan, sedangkan di bawahnya itu adalah sungai yang sangat dalam. Kadang suara kayak ombak-ombak itu mungkin sungai yang muara yang langsung ke pantai gitu kan. Jadi kita kayak jalannya motor itu kayak ya udah jalan aja gitu, itu rusak apa enggak, terlalu parah rusaknya atau gimana, yang penting kita jalan gas-gas aja itu motor gitu kan. Sampai kita terkaget-kaget kalau misalnya udah mau nyampe ke jembatan gitu kan, mau nyampe ke jembatan kita langsung rem sekaligus gitu kan, untuk ya gimana kalau jembatan itu kan kayak mau agak naik gitu kan, karena sudah perubahan dari tanah batu sama tanah ke kayu gitu ya, langsung terhentak karena langsung direm gitu kan. Ya Allah, bener-bener besoknya kita ya Allah nggak tahu kalau misalnya yang tadi malam itu kita ketahuan bannya kempes itu pas di tengah hutan, bener-bener kita di hutan semalaman gitu kan. Tapi untungnya paginya yang kita sadar bahwa itu adalah ban kita sudah kempes, jadi kita harus mengisi dulu. Nah, sebelum pulang, karena tante ini si mamanya Hanum ini, neneknya Hanum gitu kan, ibu dari mamanya Hanum tersebut berjualan sembako dan sebagainya, kemudian sayur-sayuran juga ada di sebelahnya gitu kan. Kita dibawain sayuran terong ungu, dia satu kresek plastik merah yang besar itu. Ya Allah, baik banget. Jadi kita kayak pulang kampung gitu kan, tiba-tiba bawa oleh-oleh dari tempat kita mudik gitu, kayak semacam itu, padahal kita lagi tersesat gitu, ketemu sama orang yang baik banget. Ya akhirnya kita pulang lewati hutan Labu Sangu tersebut, dan itu pertama kalinya saya jalan-jalan ke hutan Labu Sangu yang menurut orang serem gitu kan. Mungkin itu kalau dilewati di malam hari gitu kan, seandainya kita nggak tahu apa-apa, nggak diceritakan apa-apa, mungkin biasa-biasa aja gitu, asalkan kita tahu jalannya gitu kan, lewatin hutan itu ya mungkin biasa-biasa aja kita gitu kan, tidak akan ada rasa takut gitu kan. Karena menurut saya itu bagus, bukan sesuatu yang menyeramkan, tapi seram itu gara-gara kita sebelumnya belum pernah nyampe dan diceritakan tentang hal-hal mistis yang sudah pernah dilalui oleh orang-orang kayak gitu. Nah, oke, next saya akan tunjukkan seperti apa jalanan menuju Ereke tersebut. Kemudian setelah lolos dari hutan Labu Sangu itu seperti apa bahagianya kita kayak gitu. Oke, terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Mungkin akan ada cerita-cerita dari perjalanan tak terduga kita gitu kan, karena memang saya sama suami itu awalnya saya bukan hobi jalan-jalan sih, tapi karena dipaketkan dengan orang yang hobinya jalan-jalan, nah mungkin ikut arus gitu kan, kayak ya biasa aja gitu, senang-senang aja kalau jalan, asalkan nggak capek itu tetap senang gitu kan. Tapi kan capek itu adalah resiko karena kita jalan jauh seperti itu.
Oke, terima kasih. Tunggu cerita saya, pengalaman saya yang biasa jalan-jalan tanpa tujuan hanya berdasarkan keingintahuan gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video jalan-jalan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.